Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kita akan menjelaskan mengenai unsur hara untuk pemenuhan tugas fisiologi pohon. Next. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Alia Josi Ramadhani, ada Aziz Maulana, ada Bobi Hendrawan, ada Bulan Ayu Cahyani, dan saya Hoirunisa. Dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Aziz. Silakan Aziz. Oke, terima kasih kesempatannya. Jadi unsur hara. Unsur hara adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, baik untuk pertumbuhan, metabolisme, ataupun proses lain yang terjadi di dalam tanaman. Unsur hara ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur hara esensial dan unsur hara benefisial. Unsur hara esensial berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tanaman dibagi menjadi dua lagi, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang besar. Contohnya ada C, H, O, N, P, K, M, G, Ca, dan S. Untuk mikronutrien dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang lebih sedikit dari unsur hara makro. Contohnya yaitu Fe, Cu, Mu, Zn, B, dan Mo. Yang selanjutnya ada unsur hara benefisial. Unsur hara ini adalah unsur hara yang menguntungkan tetapi tidak penting. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk proses sintesis unsur hara akan dijelaskan oleh Saudara Bulan. Proses sintesis unsur hara tanaman. Berdasarkan sumber penyerapannya, unsur hara dibedakan menjadi dua, yakni unsur hara yang diserap dari udara dan unsur hara yang diserap dari tanah. Diserap dari udara. Unsur hara yang diserap dari udara adalah C, O, dan S, yaitu berasal dari senyawa karbon dioksida CO2, oksida O2, dan sulfat SO. Senyawa CO2 diasimilasikan dengan proses karboksilasi dan terbentuk karboksilat bersama-sama penyerapan O dan H2O. Unsur H diserap dalam bentuk H2O dan direduksi menjadi H+, dan kemudian ditransfer ke dalam senyawa nikotinamid adenosin nukleotida atau NADP+ menjadi NADPH. Nitrogen N atau N udara diserap dari N2 bebas lewat bakteri bintil akar, dan NH3 diserap lewat stomata tanaman. Penyerapan S juga dapat dari udara atau SO2 dan dari tanah berupa ion SO4 diserap dari tanah. Penyerapan unsur hara dilakukan oleh akar tanaman dan diambil dari kompleks jerapan tanah ataupun dari larutan tanah berupa kation atau anion. Ada pula yang dapat diserap dalam bentuk kelat atau kelation, yaitu ikatan kation logam dengan senyawa organik. Penyerapan hara dalam tanah terjadi melalui pertukaran kation. Kation hidrogen ini menggantikan kation yang terikat pada permukaan partikel tanah yang bermuatan negatif, sehingga kation ini menjadi tersedia bagi akar. Terima kasih. Untuk selanjutnya, mengenai peran unsur hara akan dijelaskan oleh Saudara Bobi. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini akan menjelaskan peranan unsur hara pada tanaman, khususnya untuk makronutrien. Yang pertama itu adalah nitrogen. Unsur nitrogen sangat berperan dalam pembentukan sel tanaman, jaringan, dan organ tanaman. Selain itu, fungsi utamanya sebagai bahan sintesis klorofil, protein, dan asam amino. Yang kedua adalah fosfor, atau yang biasa disebut P. Unsur fosfor merupakan komponen penyusun dari beberapa enzim, protein, ATP, RNA, dan DNA. ATP penting untuk proses transfer energi, sedangkan RNA dan DNA menentukan sifat genetik dari suatu tanaman. Unsur P juga berperan pada pertumbuhan benih, akar, bunga, dan buah. Yang ketiga, yaitu yang tidak kalah penting adalah kalium. Unsur kalium berperan sebagai pengatur proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, akumulasi, translokasi, transportasi karbohidrat, membuka menutupnya stomata, atau mengatur distribusi air dalam jaringan dan sel.
Yang keempat adalah magnesium. Magnesium adalah aktivator yang berperan dalam transportasi energi beberapa enzim di dalam tanaman. Yang kelima yaitu kalsium. Kalsium atau Ca, unsur ini yang paling berperan adalah pertumbuhan sel. Ia komponen yang menguatkan dan mengatur daya tembus serta merawat dinding sel. Peranannya sangat penting pada titik tumbuh akar. Ca berperan dalam proses pembelahan dan perpanjangan sel dan mengatur distribusi hasil fotosintesis. Yang keenam yaitu belerang atau biasa disebut sulfur. Umumnya, belerang dibutuhkan tanaman dalam pembentukan asam amino. Oke, yang selanjutnya adalah karbon atau C. Fungsi unsur karbon bagi tanaman adalah sebagai pembentuk tubuh fisik tanaman yang terdiri dari seluruh senyawa organik seperti karbohidrat, protein, minyak, lignin, fenol, selulosa, klorofil, enzim, vitamin, hormon, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah oksigen. Fungsi oksigen tak terpisahkan dengan unsur karbon dan hidrogen atau biasa disebut trimusketir sebagai pembentuk seluruh senyawa organik seperti karbohidrat, protein, minyak, lignin, fenol, selulosa, klorofil, enzim, vitamin, hormon, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu hidrogen. Fungsi fisiologisnya yaitu bersama dengan karbon dan oksigen mengikat unsur-unsur yang membentuk zat-zat organik yang membangun bagian tubuh dan jaringan tanaman. Selain itu juga membentuk seluruh senyawa organik seperti karbohidrat, protein, minyak, lignin, fenol, selulosa, klorofil, enzim, vitamin, hormon, dan lain-lain. Terima kasih, Bobby. Baik, selanjutnya teman-teman di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur mikronutrients. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa unsur mikro adalah unsur yang diperlukan tanaman dalam jumlah sedikit. Walaupun hanya diserap dalam jumlah kecil nih, tetapi amat penting untuk menunjang keberhasilan proses-proses dalam tumbuhan. Langsung saja, unsur yang pertama ada unsur boron. Boron memiliki kaitan erat dengan proses pembentukan, pembelahan, dan diferensiasi, dan pembagian tugas sel. Perannya dalam sintesis RNA, bahkan dasar pembentukan sel. Yang kedua ada tembaga atau Cu. Fungsi penting tembaga adalah aktivator dan membawa beberapa enzim. Dia juga berperan membantu kelancaran proses fotosintesis, pembentuk klorofil, dan berperan dalam fungsi reproduksi. Yang ketiga ada seng atau zinc. Seng sangat berperan dalam aktivator enzim, pembentukan klorofil, dan membantu proses fotosintesis. Keempat, besi atau ferro. Besi berperan sebagai pembawa elektron pada proses fotosintesis dan respirasi, sekaligus menjadi aktivator beberapa enzim. Selanjutnya yang kelima ada molybdenum. Unsur ini berperan dalam fiksasi nitrogen. Oke, next. Nah, selanjutnya juga ada mangan. Mangan sangat berperan dalam sintesa klorofil, selain itu berperan sebagai koenzim, sebagai aktivator beberapa enzim respirasi dalam reaksi metabolisme nitrogen dan fotosintesis. Yang ketujuh ada klor. Klor terlibat dalam osmosis atau pergerakan air atau zat terlarut dalam sel, keseimbangan ion yang diperlukan bagi tanaman. Lanjut ada natrium. Natrium terlibat dalam osmosis atau pergerakan air dan keseimbangan ion pada tumbuhan. Selanjutnya ada kobalt. Kobalt jauh lebih tinggi untuk fiksasi nitrogen daripada amonium gizi. Yang kedua dari akhir ada silikon. Si dapat meningkatkan hasil melalui peningkatan efisiensi fotosintesis dan menginduksi ketahanan terhadap hama dan penyakit. Dan yang terakhir ada nikel. Nikel diperlukan untuk penyerapan zat besi. Benih perlu nikel untuk bercambah. Oke, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi proses sintesis dan akan dijelaskan oleh Saudara Alia.
Oke, terima kasih atas kesempatannya. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis, proses sintesis. Dalam proses sintesis unsur hara pada tanaman, penyerapan unsur tersebut memberi pengaruh yang sangat besar terhadap proses sintesis itu sendiri. Organ yang berfungsi untuk menyerap unsur hara dari media tanaman adalah akar, yaitu bulu-bulu akar yang terletak beberapa milimeter di belakang ujung akar atau root tip. Karena akar merupakan organ penyerap air dan unsur hara, maka kontak air atau unsur hara dengan permukaan sel bulu-bulu akar merupakan bagian yang sangat penting dari proses penyerapan. Ada 3 cara atau peristiwa gerakan air dan unsur hara ke permukaan sel bulu akar, yaitu melalui aliran massa atau mass flow, peristiwa intersepsi akar atau root interception, dan peristiwa difusi atau diffusion. Oke, next. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses sintesis unsur hara pada tanaman. Yang pertama ada sifat fisiokimia ion. Dengan valensi yang sama, laju penyerapannya berkolerasi negatif dengan jari-jari ion. Laju penyerapannya semakin menurun dengan makin tingginya muatan. Karena muatan lebih tinggi, menyebabkan interaksi dengan muatan membran meningkat. Yang kedua ada interaksi antar ion. Interaksi antar ion ada yang interaksi kompetisi dan interaksi sinergisme. Pada interaksi kompetisi, ion dengan jari-jari dan valensi sama atau hampir sama akan berkompetisi atau bersaing masuk ke sel akar. Kompetisi menggambarkan selektivitas membran tidak berdasarkan atas kebutuhan unsur hara untuk metabolisme, tetapi didasarkan atas kemiripan fisik dan kimia ion hara yang bersangkutan. Artinya, tanaman tidak dapat menghindari penyerapan ion hara yang tidak bermanfaat karena sifat fisik dan kimia ion-ion tersebut mirip. Pada interaksi sinergisme, terjadi rangsangan penyerapan ion oleh ion lainnya dan rangsangan penyerapan kation dan anion atau sebaliknya. Yang ketiga ada konsentrasi larutan luar. Konsentrasi larutan luar meningkat, maka penyerapan hara juga ikut meningkat. Yang keempat atau yang terakhir ada konsentrasi hara internal. Umumnya, makin tinggi konsentrasi hara tertentu dalam jaringan tanaman atau status nutrisi tanaman tinggi, maka laju penyerapannya semakin menurun. Baik, itu tadi presentasi mengenai unsur hara dari kita kelompok 3. Dan semoga harapannya apa yang sudah kita berikan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.